Apa mungkin hal-hal yang dilakukan SEC selama ini, teman-teman ya, tujuannya itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news sentimen Bitcoin nih teman-teman ya. Karena di minggu-minggu ini sangat panas banget sentimennya mengenai cryptocurrency nih teman-teman, yang menyebabkan harga BTC itu stagnan di situ-situ buy teman-teman ya. Nah, kira-kira ada sentimen apa aja ya mengenai Bitcoin ini, nanti bakal diulas dan dibahas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC di CoinMarketCap, teman-teman. Kita lihat ya di sini untuk rate dari BTC ya, saat ini mencapai 26.384 ya. Ini seperti yang sudah dijelaskan di live Didi sebelumnya teman ya, tempatnya di Get Live ya. Didi sempat memberitahukan kepada teman-teman ya bahwa BTC ini kurang lebih itu dia stagnan teman-teman ya di 26.000 US dollar teman-teman. Oke. Hal itu karena apa ya? Karena market itu dibikin bimbang teman-teman ya dengan sentimen-sentimen yang beredar mengenai ekonomi global serta cryptocurrency gitu teman. Apalagi saat ini terlihat ya di sini tuh market sudah mulai koreksi ke bawah gitu teman ya. Hal ini tentunya ada sentimen yang menyebabkan market ini cenderung merosot gitu teman. Nah, nanti bakal diulas semua ya untuk sentimennya seperti apa teman. Nah, kira-kira tujuan sentimen itu untuk apa ya? Nanti bakal dikasih tahu. Dan di sini juga terlihat banget teman ya, BTC itu mengalami minus ya 0,19% dan volume transaksi 24 jamnya ya BTC itu minus hingga 10,92% ya, yang artinya penurunan cukup banyak gitu teman. Oke, jadi kita langsung aja teman ya, ada sentimen apa nih ya mengenai cryptocurrency teman. Yuk langsung kita kepoin. Cek di sini. Nah oke teman ya, di sini dikit dari YouTube katanya mantan pejabat SEC untuk pemilik kripto katanya keluar sekarang. Oke, jadi intinya di sini teman ya, mantan pejabat SEC yang dulunya menjabat SEC ya, ini tuh memberi peringatan terhadap para pemain kripto atau investor kripto ya, terutama itu di AS teman. Mantan pejabat tersebut ya menyarankan bahwa katanya keluar dari platform kripto sekarang. Nah, ini katanya. Nah, kira-kira ada apa gitu, teman-teman? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di live sebelumnya, teman-teman. Minggu ini SEC itu mengugat Binance nih, teman-teman ya, atau salah satu pertukaran kripto terbesar ya menurut kapitalisasi pasar atau market cap-nya, teman-teman. SEC itu meminta pengadilan, teman-teman ya, untuk membekukan aset yang terdaftar di Binance yang dianggap aset sekuritas, teman-teman ya. Itu untuk SEC. Makanya kemarin seperti dibilang ya, bahwa misalkan ini disetujui teman-teman ya, disetujui oleh pengadilan bahwa aset-aset itu nantinya akan dibekukan ya, ini cukup berdampak banget nantinya terhadap dunia cryptocurrency, melihat background Binance teman-teman adalah salah satu market top 1 dunia teman-teman ya, meskipun ini Binance di US teman-teman. Nah, kenapa sih SEC itu bersikeras teman-teman ya tetap memerangi cryptocurrency teman-teman ya? Oke, jadi teman-teman ya, awalnya itu tindakan tersebut muncul teman-teman ya karena SEC itu menggugat Binance atau CZ teman ya, bahwa mereka itu menuduh Binance teman ya telah menjalankan pertukaran, perantara dan lembaga clearing yang tidak terdaftar di US teman ya. Makanya SEC ini menuntut Binance US ya, bahkan meminta pengadilan teman ya untuk membekukan aset cryptocurrency yang dianggap sekuritas itu ya di Binance US teman. Oke, jadi itu masalah yang sangat panas sekarang ini teman ya, yang menyebabkan harga BTC itu sulit untuk naik teman ya. Di lain sisi teman ya, kemarin ada kabar good news juga ya, bahwa Hong Kong saat ini tuh sudah menerima cryptocurrency gitu teman ya. Namun beda AS dan Hong Kong teman ya. Nah, bedanya apa bang? Kalau di AS teman ya, mereka itu benar-benar melarang cryptocurrency saat ini teman ya, benar-benar diperangi nih di AS. Namun mereka sendiri nggak memiliki peraturan yang konkret ya mengenai cryptocurrency. Nah, kalau di Hong Kong teman ya, mereka itu memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai cryptocurrency itu. Makanya saat ini di Hong Kong sudah menerima cryptocurrency gitu teman ya. Oke, jadi lebih welcome Hong Kong gitu teman saat ini teman.
Padahal kita tahu Cina itu dulu benar-benar melarang cryptocurrency ya. Tujuannya untuk apa ya? Karena kita tahu dulu Cina itu mereka akan membuat CBDC teman-teman ya, atau Central Bank Digital Currency teman-teman. Oke, apakah AS memerangi ini untuk tujuan yang sama teman-teman ya, akan menciptakan CBDC? Ya kita nanti cari tahu teman-teman. Oke, jadi intinya untuk sentimen yang sedang hot-hotnya kali ini ya, bahwa AS itu menuduh Binance teman-teman ya, sudah menjalankan pertukaran, perantara, dan lembaga clearing yang tidak terdaftar di AS teman-teman ya. Makanya si SEC itu menuntutnya gitu teman-teman ya. Namun dia yakin teman-teman ya, karena memang AS sendiri nggak punya peraturan atau kerangka peraturan hukum yang jelas mengenai cryptocurrency, dirasa para investor kripto juga nggak setuju ya dengan kebijakan AS ini ya. Namun ya kita tahu teman-teman ya, setuju nggak setuju, yang namanya regulasi ya harus dipatuhi gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang itu terpaksa gitu loh teman-teman. Oke, di sini dikutip dari bitcoin.com ya, Senator AS Cynthia Lamis ya teman-teman, meledakkan tindakan SEC terhadap Coinbase, menjelaskan industri kripto didorong ke luar negeri teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman ya, melihat dari keputusan SEC yang sangat brutal teman-teman ya terhadap Coinbase dan Binance ya. Di sini baru-baru ini salah satu senator AS yang bernama Cynthia Lamis teman-teman ya, baru-baru ini menyatakan ketidaksetujuannya, yang dimana SEC itu kan kemarin menuduh Coinbase teman-teman ya, menyediakan layanan perantara ilegal dan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada pelanggan ya. Jadi alasannya SEC memerangi Coinbase itu sama dengan alasannya SEC memerangi Binance saat ini teman-teman. Oke, dan di sini salah satu senator AS yang bernama Cynthia Lamis itu nggak setuju dengan SEC teman-teman. Oke. Dan menurutnya teman-teman ya, ini tuh bukan mendukung inovasi terbaru ya mengenai keuangan atau industri cryptocurrency. Ini kan termasuk inovasi gitu teman-teman ya. Namun menurut Cynthia Lamis, intinya di sini AS itu malah memeranginya, terus mengusirnya ya dari AS gitu teman-teman. Dan ini menurut dia sangat disayangkan gitu teman-teman ya. Harusnya AS itu membuat kerangka peraturan hukum mengenai cryptocurrency ini dengan jelas teman-teman ya. Bagaimana caranya kerangka hukum tersebut tuh bisa mengatur cryptocurrency serta bisa memajukan inovasi teman-teman ya. Jadi kerangka hukum yang diharapkan Senator AS atau Cynthia Lamis ini teman ya, cryptocurrency itu bisa berkembang di AS namun masih dapat bisa terkendali. Intinya seperti itu ya, bukan malah memerangi cryptocurrency lalu diusir gitu dari AS teman ya, seperti yang dilakukan SEC saat ini yang memerangi pertukaran besar di AS ya, seperti Coinbase teman dan Binance US teman ya. Itu menurut Cynthia Lamis hal yang salah teman. Oke, di sini teman ya, Cynthia Lamis menguraikan pernyataannya nih teman ya. Katanya perlindungan konsumen yang nyata membutuhkan pembuatan kerangka hukum yang kuat yang dapat dipatuhi oleh pertukaran, tidak mendorong industri ke luar negeri atau ke dalam bayang-bayang. Artinya di sini sudah jelas teman bahwa AS itu belum memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai cryptocurrency. Namun mereka itu menerapkan kerangka hukum yang lama untuk mengatur aset digital cryptocurrency di masa ini teman, dimana cryptocurrency ini adalah salah satu inovasi keuangan digital lah teman-teman. Oke, makanya kayak kurang balance gitu teman-teman ya. Oke, berikutnya teman ya, dikutip juga dari bitcoin.com, katanya tindakan SEC di AS ini dapat mempengaruhi Binance di wilayah lain, kata pengacara Hong Kong teman. Oke, jadi di sini teman-teman, para pakar itu yakin teman ya, regulator menginginkan pertukaran aset digital terbesar ini meninggalkan Amerika Serikat ya. Artinya keputusan atau kebijakan-kebijakan dari SEC teman ya untuk menyerang Binance ini teman ya, itu tak kurang dan tak lebih itu sebenarnya ingin mengusir pertukaran Binance dari AS gitu teman. Oke, jadi intinya itu seperti itu ya. Bahkan di sini pengacara berlisensi Hong Kong Gilbert teman ya, dia itu mengutip dari jurnalis kripto Tiongkok Colin Wu yang dikenal akun Twitternya itu Wu Blockchain. Jadi mereka itu menguapkan bahwa pihak Binance ya atau sekuritas Binance itu ingin meminta Binance meninggalkan Amerika Serikat. Intinya seperti itu teman ya. Misalkan itu dalam bentuk kata gitu teman ya. Namun ini kan dalam bentuk tindakan pencegahan atau pengamanan investor dengan dilakukan dengan background peraturan gitu teman. Alasannya ya tadi teman ya, karena pihak SEC ya menuduh Binance atau GC teman ya, mereka tuh menjalankan pertukaran ya, perantara dan lembaga clearing yang tidak terdaftar di negaranya. Oke, jadi alasannya itu ya mereka membuat atau memberlakukan peraturan tersebut teman ya terhadap Binance. Bahkan di sini SEC itu juga mempermasalahkan stablecoinnya Binance ya atau BUSD ya. Kata SEC teman ya, BUSD itu tidak seperti USDT teman ya. Karena apa?
Karena BUSD itu menawarkan beberapa keuntungan kepada pemegangnya saat menggunakan platform Binance. Atau bisa dibilang BUSD itu adalah stablecoin platform Binance, teman ya. Jadi ketika kalian menggunakan BUSD, Binance banyak sekali menawarkan keuntungan-keuntungan, teman ya. Nah, hal tersebut teman ya dinilai buruk ya oleh SEC, teman ya. Makanya mereka itu juga mempermasalahkan stablecoin Binance, teman. Oke? Atau BUSD ini. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi teman ya, Gilbert teman ya. Dia itu juga menunjukkan bahwa AS itu tidak memiliki undang-undang peraturan tentang cryptocurrency teman ya. Sementara itu perlu menegakkan undang-undang yang ada teman ya. Jadi undang-undang yang ada itu saat ini cocok gak cocok dipakai aja lah oleh AS gitu teman ya, untuk memberantas cryptocurrency di negaranya saat ini. Intinya seperti itu teman ya. Di sini kan AS disibukkan dengan cryptocurrency yang dianggap sekuritas gitu teman ya, dengan background alih-alih untuk melindungi dana para investor. Ketika ada sebuah koin atau kripto teman ya yang dianggap AS atau SEC ini sebagai sekuritas ya, maka itu perlu ditindak ya demi melindungi para investor gitu. Intinya seperti itu teman. Namun beda halnya seperti di Hong Kong. Karena di Hong Kong ini memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai cryptocurrency teman ya. Token atau koin cryptocurrency yang dianggap sekuritas di AS teman ya. Namun semua itu tidak dianggap di Hong Kong gitu teman ya. Jadi Hong Kong itu lebih welcome terhadap cryptocurrency. Namun Hong Kong itu hanya mengizinkan ya para investor profesional untuk membeli token keamanan, atau yang bisa dibilang itu token-token yang dianggap keamanan ya. Menurut versi Hong Kong ya, Hong Kong itu tetap membuka jalan ya untuk memperjualbelikan aset koin atau token cryptocurrency tersebut teman ya, tapi dengan tanda kutip hanya untuk investor profesional, yang artinya para investor itu teman ya tahu ya akan resiko yang akan mereka dapat teman. Nah, ini bedanya peraturan Hong Kong dan AS teman ya. Jadi lebih jelasan di Hong Kong. Di Hong Kong itu memberikan para investor itu pilihan ya atau option teman ya. Ya kalau kalian ingin membeli koin ini ya resikonya ini. Kalau kalian ingin membeli koin ini yang kita anggap sekuritas, resikonya ini. Jadi lebih jelas gitu teman. Jadi itu perbedaannya teman ya. Jadi cukup mencolok banget teman ya perbedaan peraturan di AS dan di Hong Kong teman. Oke teman ya, di sini dikutip dari akun Miles Datcher teman. Ini salah satu juga investor dan influencer crypto gitu teman ya. Nah, di sini kenapa Didi mengutip dari dia teman ya? Karena ada postingan dia yang menurut itu cukup memberikan informasi yang cukup menarik gitu teman. Dia itu men-tweet katanya SEC telah menamai 19 token ini sebagai sekuritas di seluruh pengajuan Binance dan Coinbase teman. Jadi ini beberapa koin atau token teman ya yang dianggap sekuritas oleh SEC ya, baik di Binance dan di Coinbase teman. Nah, katanya menariknya ETH dikecualikan, yang artinya ETH itu tidak termasuk dalam 19 koin atau token yang terdaftar di yang menurut SEC dianggap sekuritas. Kenapa gitu toh? Menurut si Melas ya perbedaannya itu antara ETH dan 19 koin tadi teman ya, ada acara penjualan atau penggalangan dana di awal teman, atau ICO gitu teman ya. Yang dua, setiap proyek berjanji untuk meningkatkan protokol melalui pengembangan berkelanjutan teman. Dan yang ketiga, media sosial digunakan untuk mengekspresikan fitur atau keunggulan protokol teman ya. Jadi itu perbedaannya antara ETH dan 19 token yang dianggap sekuritas tadi teman. Disinilah tes Hone berperan teman ya. Ada 4 kriteria untuk menentukan apakah sesuatu itu kontrak investasi atau bisa disebut keamanan teman atau sekuritas. 1. Investasi uang. 2. Dalam perusahaan bersama. Dan 3. Dengan harapan keuntungan. 4. Diperoleh dari usaha yang lain. Yang bisa diartikan 19 koin di atas teman ya yang dianggap sekuritas itu telah memenuhi beberapa syarat tes Howe ini teman ya. Yang dimana tes Howe ini teman ya diperuntukkan untuk mengetahui apakah aset itu sekuritas atau tidak gitu teman oleh SEC. Jadi 19 token di atas itu memenuhi 3 faktornya teman, makanya dianggap sekuritas oleh SEC. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu token tidak dapat diperdagangkan di bursa AS ya. 1, 2, token ini mungkin dihapus di bursa AS ya seperti Coinbase dan Robinhood teman. Dan 3, menciptakan tantangan peraturan ya teman ya. Tentunya AS itu ada PR peraturan ya mengenai cryptocurrency teman. Nah, menariknya lagi teman ya, di sini tuh menurut Miles teman ya, tes Howe ini atau Howe test ini teman ya, ini adalah sebuah peraturan yang dibuat di tahun 1946 teman ya.
Dan menurut Meles ini peraturan tersebut itu sudah usang gitu teman-teman. Melihat peraturan HWTS ini akan mengatur sekelas aset digital yang sama sekali baru menciptakan tantangan. Yang artinya aset digital yang bisa dibilang itu inovasi terbaru gitu teman-teman ya, diatur dengan peraturan yang sudah usang gitu ya untuk peraturan AS ya. Dan ini menurut Didi adalah kesalahan AS gitu teman-teman. Kenapa mereka nggak menciptakan peraturan seperti yang di Hong Kong gitu teman-teman. Peraturan yang terbaru mengenai bagaimana cara mengatur kerangka hukum untuk aset digital atau cryptocurrency ya. Di sini menariknya teman-teman dikutip dari bitcoin.com juga teman-teman. Nah, katanya Senator AS ya, Bill Hagerty teman-teman ya, memperingatkan tindakan SEC membuka jalan untuk CBDC. Nah, apa mungkin teman-teman ya dengan sepak terjang dari SEC ini untuk memerangi cryptocurrency di AS? Ini apakah dengan tujuannya itu ujung-ujungnya nanti agar ya CBDC atau Central Bank Digital Currency ya akan dimunculkan di AS teman-teman ya? Karena memang kalau misalkan Central Bank Digital Currency atau CBDC ini dimunculkan di AS, otomatis jadi lebih sulit mengatur cryptocurrency daripada CBDC. Apa mungkin hal-hal yang dilakukan SEC selama ini teman-teman ya, tujuannya itu untuk membuka jalan agar CBDC itu nggak ada saingannya ya teman-teman. Apakah mungkin seperti itu? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Jadi itu tadi teman-teman ya berita mengenai sentimen news yang terpanas saat ini ya mengenai cryptocurrency. Jadi kalau dilihat teman-teman ya, untuk sentimennya saat ini cukup masih hot-hotnya. Jadi kita lebih baik wait and see dulu lah teman ya, atau kita lebih baik tuh melihat dulu teman ya perkembangannya seperti apa nantinya teman. Jangan sampai kalian masuk di momen-momen market yang sentimennya buruk saat ini. Oke, itu pesan dari Didi teman, namun tetap kalian wajib do your riset lah teman. Oke, jadi itu tadi teman ya sentimen mengenai cryptocurrency. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.